Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Sadaqallahul azim. Terakhir kalimat apa? Kita ulangi dari Alladzi zat yang khalaqa telah menciptakan sab'a samawatin 7 langit tibaqan dengan berlapis-lapis. Ma taro tidaklah kau lihat fi khalqir rahmani dalam penciptaan ar-Rahman min tafawud dari yang tidak seimbang, maksudnya dari yang apa kemarin? Apa? Min tafawud dari yang maksudnya tidak seimbang apa? Yang miring ya. Farji'il basara ya. Gimana cara mengamalkan? Kita berusaha mengulang-ulang apa? Pembuktian atau penglihatan. Kita berusaha apa? Mengulang-ulang pembuktian atau penglihatan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan itu yang miring atau yang ganjil. Pasti seimbang. Diteruskan ya, meskipun dalam kejadian yang tidak enak, meskipun dalam kejadian yang tidak enak. Jadi walaupun kejadiannya itu tidak enak, misalnya apa? Kita dimusuhi orang, kita lecehkan orang, kelihatannya kan tidak enak, ya kan? Kelihatannya itu miring, tetapi kita ulang penglihatan kita, coba kita ulang lagi pembuktian, kita buktikan lagi, ternyata Allah menjadikan hal yang tidak enak itu tetap adalah seimbang. Jadi selama di dunia kita membuktikan dan berulang-ulang membuktikan maha kuasanya Allah. Jangan
jangan membuktikan jeleknya orang loh ya, nggak bisa. Misalnya ada si A menuduh si B, kamu pembohong. Si A menuduh si B pembohong. Kemudian si B mengatakan bahwa aku tidak bohong. Terus bagaimana kalau begitu? Gampang saja. Jangan diputuskan sekarang. Dan jangan kita yang memutuskan. Sebab fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang memutuskan antara mereka di hari kiamat. Sering kan terjadi yang selegende. Si A menuduh si B, kamu tidak seneng ya, hatimu dengan saya itu nggak seneng ya. Si B mengatakan, loh, hatiku seneng dengan kamu. Enggak, kamu pasti tidak seneng hatimu dengan saya. Hatimu nggak seneng dengan saya. Kok sudah diomongkan hatimu, maka gampang saja. Sudah Allah yang memutuskan di antara kita, tapi pada hari kiamat. Ya Allah saja yang memutuskan. Sudah cukup, Allah saja yang memutuskan. Kemudian nanti hari kiamat saja, hari kiamat pasti terjadi aja kok. Ya. Hari kiamat pasti terjadi. Jadi farji'il basara, maka kembalikanlah penglihatan. Kita berusaha mengulang-ulang pembuktian atau penglihatan bahwa tidak ada yang miring dalam ciptaan Allah. Tidak ada yang miring, tidak ada yang tidak seimbang. Semuanya seimbang, termasuk dalam kejadian yang tidak enak misalnya. Tetap itu adalah suatu yang seimbang. Walaupun kelihatannya tidak enak. Misalnya ya, di antara kita ada yang diberi cacat fisik oleh Allah, ya. Kelihatannya kan tidak enak ya. Coba tapi dilihat lagi, diulang lagi penglihatannya, diulang lagi, maka ternyata tidak ada yang tidak seimbang. Oh, Allah memberikan ujian begitu, tetapi Allah memberikan karunia yang besar. Di dunia memang kayaknya tidak enak, ada kekurangan fisik, tetapi di akhirat akan diganti oleh Allah dengan ampunan dan surganya. Allahumma amin. Makanya yang penting sabar. Yang penting sabar. Makanya jadi orang perempuan itu sebenarnya mudah untuk masuk surga, mudah untuk masuk surga. Tapi juga semudah itu masuk neraka ya. Kenapa wanita itu lebih mudah masuk surga? Sebab gak usah berjuang, gak usah membawa senjata. Cukup kalau istri adalah taat pada suami. Sudah itu berjuang itu sudah. Enak ya. Istri untuk seperti pejuang itu cukup. Misalnya dicium suaminya mau, ya sudah itu berjuang sudah. Betapa mudahnya. Tidak usah perang, tidak usah berangkat perang. Pada zaman Rasulullah itu banyak orang yang perang itu kadang-kadang ada yang gugur, ada yang setengah gugur, ada yang karena banyak mengalami luka-luka sehingga tangannya luka bacok, punggungnya luka bacok, kepalanya juga begitu sehingga darah banyak yang mengucur keluar, tapi tidak segera meninggal. Setelah 2 bulan atau 4 bulan selanjutnya baru meninggal. Ada yang namanya perang ya. Perang pada zaman itu ya hadap-hadapan langsung. Ada yang 7 bulan baru meninggal.
berarti merasakan sakitnya apa? Luka-luka yang banyak itu. Pada waktu itu nggak ada jahit, ya, nggak ada jahit. Sekarang kan bisa dijahit, ya kan? Pada waktu itu nggak ada jahit, apalagi obras, ya kan? 7 bulan baru meninggal dunia, merasakan apa? Pedihnya perjuangan. Nah, perempuan itu untuk berjuang nggak usah pakai begitulah, cukup taat pada suami, ya, enak sebenarnya, mudah. Mudah sebenarnya, tapi juga mudah untuk masuk neraka. Mana ada istri yang tidak minta cerai pada suaminya? Jarang. Mudah-mudahan kita yang termasuk jarang, ya. Kalau sudah terlanjur berarti apa? Minta maaf, ya, minta maaf, yaitu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi untuk istri juga ditambah dengan mohon maaf, minta ampun pada suaminya. Artinya Allah menciptakan kejadian itu seimbang. Wanita dijadikan oleh Allah tidak kuat, ya, lemah tubuhnya, tetapi perjuangannya mudah saja. Cukup diranjang sudah, nggak usah bawa apa, nggak usah bawa senjata, ya kan? Cukup diranjang, cukup mencucikan baju suaminya, cukup apa? Memasakkan suami, cukup menjaga mulutnya agar tidak menyakitkan hati suami. Sudah, betapa mudahnya. Makanya seimbang, ya kan? Laki-laki dijadikan kuat oleh Allah, tapi juga begitu. Kalau berjuang harus berjuang betul. Ya, seimbang atau seimbang? Ciptaan Allah seimbang atau seimbang? Sangat seimbang, ya, sangat seimbang. Farji'al basara, maka kembalikanlah penglihatan. Hal taro, apakah kau lihat? Maksudnya tidaklah kamu melihat. Jadi tanda tanya itu, tanda tanya maksudnya pertanyaan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu bisa diartikan apa? Tidak. Hal taro, apakah kau lihat? Maksudnya adalah tidak kau lihat. Kita berusaha tafakkur atas seimbangnya kita berusaha tafakur gini, bukan atas, sehingga kita tidak melihat, ciptaan Allah yang tidak seimbang, atau miring, yang miring atau tidak seimbang. Hal taro, tidaklah kau lihat. Jadi kita berusaha tafakur apa yang hasilnya apa? Sehingga atau hasilnya, yang hasilnya kita tidak melihat ciptaan Allah itu miring atau tidak seimbang. Ya harus begitu. Jadi cara tafakur tidak berangkat dari apa? Tidak berangkat dari ragu-ragu. Jadi berangkatnya dari tidak ragu-ragu, yakin bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang miring, alias semuanya seimbang. Ya kan? Masih seimbang. Kemudian setelah tafakur maka hasilnya begitu lagi, semakin yakin lagi. Kemudian tafakur lagi, semakin yakin lagi. Paham? Kalau berangkatnya dari ragu-ragu, pasti hasilnya ragu-ragu juga. Itu pasti hasilnya ragu-ragu lagi.
Jadi berangkatnya saja sudah bukan ragu-ragu, ya kan? Ditambah ya, koma, berangkat dari keyakinan menuju semakin yakin. Berangkat dari keyakinan menuju semakin yakin, koma, bukan berangkat dari keraguan. Bukan berangkat dari keraguan. Hal taro, ya kan? Apakah kau lihat? Min futurin, dari sesuatu yang ganjil. Min futurin, dari sesuatu yang ganjil atau tidak seimbang, tidak balance. Oh ya, tadi belum ada contohnya ya. Sudah. Min futurin, dari satu yang ganjil atau tidak seimbang. Kita berusaha semakin yakin, bahwa tidak ada yang ganjil atau tidak seimbang dalam ciptaan Allah. Kita berusaha semakin yakin bahwa tidak ada yang ganjil atau tidak seimbang dalam ciptaan Allah. Misalnya penciptaan perempuan yang lemah lembut. Penciptaan perempuan yang lemah lembut. Misalnya penciptaan perempuan yang lemah lembut. Gini aja, bukan lemah lembut ya, lemah fisiknya. Misalnya penciptaan perempuan yang lemah fisiknya, tetapi tidak dan tidak diperintahkan berjuang, dan tidak diperintah berjuang dengan kekuatan fisik. Tidak diperintahkan berjuang dengan kekuatan fisik, tapi berjuang dengan taat dan menjaga diri. Tapi berjuang dengan taat dan menjaga diri. Itu contoh saja ya kan. Banyak contoh yang lain. Makanya sekali lagi, hal taro min futur, apakah kau lihat dari satu yang ganjil? Oh tidak ada ciptaan Allah yang ganjil, maksudnya yang tidak seimbang. Semuanya seimbang, termasuk misalnya wanita dijadikan oleh Allah mempunyai fisik yang lemah, dan Allah tidak memerintahkan berjuang melalui kekuatan fisik, tapi Allah memerintahkan berjuang melalui taat dan menjaga diri. Jadi berjuang kamu ya, kamu jangan keluar pondok tanpa izin, jangan mejeng, ngerti mejeng ya, menjaga diri agar tidak mejeng, ngerti mejeng kamu? Kalau dulu bahasa anak muda itu ngempe ya, ngempe, jadi menampakkan diri, nah, mejeng, memajangkan diri agar dilihat laki-laki. Kamu menjaga diri gitu aja agar tidak tampak oleh laki-laki lain. Nah, agar tidak tampak oleh laki-laki lain. Itu sudah bagus, sudah berjuang itu sudah. Ya. Kamu taat pada suami gitu aja sudah berjuang. Sebab memang betapa sulitnya taat pada suami. Ya, tetapi itulah perjuangannya wanita. Itulah perjuangan wanita. Apa enggak diberi oleh Allah ujian dengan menuduh, menduga? Ya disitulah berjuang menahan diri dari menuduh atau menduga.
Rata-rata tidak bisa taat itu gara-gara menuduh atau menduga-menduga. Ya. Sudah dasarnya dugaan dan diartikan kejelekan lagi, diartikan negatif. Paling kamu tadi mengantarkan si itu. Mana mengantarkan si itu? Ya, sudah diduga itu kamu bonceng anak rambutnya panjang. Ya. Ternyata dikira yang bonceng itu suaminya, padahal bukan. Nomor 2 dikira yang digonceng itu adalah tetangganya, padahal juga bukan, ya kan? Nomor 3 dikira itu berangkat ke tempat wisata, ternyata mereka berangkat kerja dan sebagainya, banyak itu menduga-menduga itu. Nah, kalau sudah menduga-menduga ya dan diartikan sendiri-sendiri, nah itu bahaya itu. Berjuang untuk tidak begitu loh. Sudah itu aja, berjuang itu tidak begitu. Ya. Hal taro min futur, tidaklah kau lihat dari ciptaan Allah itu yang ganjil, yang tidak seimbang. Kita min futurin, dari satu yang seimbang. Kita berusaha apa? Semakin yakin bahwa tidak ada yang ganjil atau tidak seimbang dalam ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ganjil, satu saja yang ganjil tidak ada atau tidak seimbang dalam ciptaan Allah. Misalnya penciptaan perempuan yang dijadikan oleh Allah lemah fisiknya dan tidak diperintah oleh Allah berjuang melalui kekuatan fisik, tidak perlu ya. Kok perempuan berjuang melalui kekuatan fisik, ya malah bahaya, suaminya dibanting terus ya. Makanya kamu jangan latihan olahraga lah. Olahraga ya biasa-biasa saja. Kamu kalau perempuan-perempuan olahraga sangat dikhawatirkan kamu tidak bisa menjaga diri, tidak bisa taat pada suami, ya kan? Makanya kamu nggak usah terlalu kerjalah, terlalu bekerja, nggak usah banyak duit, nggak apa-apa. Biar suami aja yang banyak duit, ya. Kalau istri banyak duitnya, punya punya biasanya lo ya, punya potensi bahwa istri itu tidak bisa taat pada suaminya. Malah suaminya suruh taat pada istrinya. Mentang-mentang duitnya banyak, ya. Mentang-mentang cantik. Mentang-mentang punya kekuatan. Ini selanjutnya ayat diulangi lagi, summarji'il basara karrotaini. Summa kemudian irji' kembalikanlah atau kembalikanlah al-basara penglihatan. Karrotaini berulang-ulang. Sudah bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.